saya sampaikan untuk siapapun yang bertanya bahwa saya hanya tukang settingan, saya hanya bikin hiburan, saya tidak sakti, saya tidak hebat, semua video saya hanya hiburan. Begitu. Gunakan titel-titel kiai, lalu di situ dibuat adegan yang tidak senonoh, peluk-pelukan, cium-ciuman, raba-rabaan, yang dimana katanya itu adalah aliran sesat yang dari Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di kali ini kita akan membahas yaitu Gus Samsudin. Teman-teman pasti tahu kan Gus Samsudin ini ya, itu sudah banyak membuat masalah. Dulu ini masalah dengan pesulap merah, dibongkar kedok-kedoknya ini ya, menipu warga, menipu umat untuk berobat dengannya, padahal itu hanya dukun-dukun palsu. Nah teman-teman, jadi ini ada terbaru lagi ya. Ya, kita akan bicara ya tentang terkait masalah Samsudin ini. Saya pernah mengomentari Gus Samsudin ini. Karena apa? Gus Samsudin ini sekarang ini gencar menuduh, menfitnah bahwa dakwah salafi ini dakwah yang batil. Dan bahkan dalam video tersebut itu seakan-akan Gus Samsudin ini didatangi oleh Wahabi, padahal itu settingan. Namun yang anehnya ini para pengikut Samsudin ini otaknya ini sudah kemasukan air ya teman-teman. Padahal video itu adalah settingan. Namun para pengikutnya ini yang ada di kolom komentar, wah Gus Samsudin ini memberantas Salafi Wahabi, oh itu settingan. Namun kalau orang sudah terdoktrin oleh Gus Samsudin, maka mereka tetap akan membela Gus Samsudin walaupun Gus Samsudin ini sudah banyak melenceng ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan ya, dan saya akan mereaksi video dari Bang Heri Pras. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Teman-teman, akhirnya si Biang Kerok pembuat video settingan yang dimana dia membuat video settingan yang benar-benar melecehkan simbol-simbol agama, melecehkan simbol-simbol ajaran Islam, yaitu dimana dia menggunakan cadar. Ada orang-orang yang dia suruh untuk menggunakan cadar, menggunakan sorban, menggunakan titel-titel kiai, lalu di situ dibuat adegan yang tidak senonoh, peluk-pelukan, cium-ciuman, raba-rabaan, yang dimana katanya itu adalah aliran sesat yang dari Wahabi. Astagfirullah ya teman-teman, benar kan apa yang saya katakan tadi? Gus Samsudin ini memang sekarang ini ingin menjatuhkan dakwah salafi yang dituduh sebagai dakwah Wahabi. Karena kita tahu kan ya teman-teman, Gus Samsudin ini dari kelompok mana ya. Ini ya mungkin oknum ya teman-teman ya. Namun kalau oknum kok sekarang makin banyak ya yang memfitnah dakwah salafi ini. Gus Samsudin ini memang dari dulu saya perhatikan ya. Bahkan saya juga membuat satu video tentang bantahan Gus Samsudin yang katanya didatangi oleh Wahabi. Astagfirullah ya, Wahabi model apa semacam itu? Itu hanya settingan kelompok dia juga. Seakan-akan dakwah salafi ini keras, kaku, dan keras terhadap kaum muslimin, suka mengkafir-kafirkan ya. Banyak kok kalau kita lihat di videonya Gus Samsudin tersebut ya, di channelnya, itu memburukkan, menfitnah. Kalau saya rasa Gus Samsudin ini adalah termasuk dajjal berwujud manusia ya, berwujud manusia yang bertopengkan Islam. Nah teman-teman, maka ini harus berhati-hati, karena dajjal itu bukan dajjal yang datang nanti ketika akhir zaman, enggak. Ini dajjal-dajjal kecil ini yang merusak dakwah salafi ini ya. Oke, mari kita lanjutkan. Dia membuat konten settingan. Di konten settingan itu dia berusaha untuk memfitnah kelompok-kelompok orang yang dituduh-tuduh Wahabi. Saya juga dituduh Wahabi. Di sini orang yang sejatinya paham arti kebenaran pasti menganggap konten dari si Udin ini sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, baik dari segi hukum negara maksudnya ya, bukan dari coba hukum syariat. Dan di sini kalau kita melihat dari kedua hukum ini semuanya melanggar, yang dimana mereka menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk kepentingan-kepentingan viral, untuk kepentingan-kepentingan uang, untuk kepentingan-kepentingan popularitas dan lain sebagainya. Agama itu bukan agama dijunjung tinggi agar dia mendapatkan marwah Islam yang sejati, tidak, tetapi dia melecehkan ajaran agama itu tersendiri. Dia yang nyuruh dan dia berperan seolah-olah dia pahlawan. Tidak. Ente di situ malah sebagai orang yang jelas-jelas membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat.
Dilihat dari segi hukum, tentunya MUI tidak akan membiarkan begitu saja meskipun dia mengklarifikasi. Dulu ketika saya menelpon salah satu temannya si Udin ini, dan saya tidak mau menyebutkan nama, ketika saya ngobrol panjang lebar dengan dia itu bercerita kepada saya bahwa membuat konten itu murni semuanya settingan. Settingan begini, begitu, dan ujung-ujungnya katanya dia itu hanya berbagi rezeki dengan karyawan-karyawannya. Nah, teman-teman ya, inilah ya kita harus paham tentang konten settingan. Maka dari itu apa yang ada di dalam video Gus Samsudin tentang pernah didatangi oleh Wahabi dan sampai Gus Samsudin ini membuktikan bahwasanya Wahabi ini tidak percaya dengan hal gaib, itu semua settingan. Karena apa? Itu ingin menjatuhkan dakwah salafi dan ujung-ujungnya adalah juga cuan ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Pelaku aktornya itu dibayar 100, 200, 300 atau berapalah itu, mereka itu katanya memberikan lapangan pekerjaan dengan konten-konten settingan itu. Tapi kesalahannya Gus Samsudin ini kenapa membuat konten settingan ini malah menjelek-jelekan dan merendahkan dakwah salafi ataupun merendahkan kelompok lain. Ya, ini seharusnya ini harus ditindaklanjuti ya. Mari kita lanjutkan. Kenapa tindakan ini perlu ditindak tegas? Meskipun klarifikasi sudah dilakukan oleh si Udin, tetapi pada kenyataannya pengikut-pengikut dia masih percaya. Kenapa masih percaya? Coba kita baca seperti apa komen-komen mereka ini. Ya banyak tuh kalau komen-komennya tuh. Gus Samsudin, kita lihat channelnya teman-teman. Dia di klarifikasinya tidak mengaku sakti, ya, hanya karena netizennya saja yang fanatik katanya. Sekali lagi saya sampaikan untuk siapapun yang bertanya bahwa saya hanya tukang settingan, saya hanya bikin hiburan, saya tidak sakti, saya tidak hebat, semua video saya hanya hiburan. Begitu. Tetapi ternyata ini adalah konten settingan dan ternyata Gus Samsudin itu tidak sakti. Ya, jauh dari kata sakti ya, apalagi berilmu kan ya. Mari kita lanjutkan. Di sini kalau kita melihat dari segi thumbnail ya, dari segi tampilan dari channel YouTube-nya, di sini dia menyatakan bahwa komunitasnya atau tempatnya itu sebagai ponpes. Pondok pesantren. Kalau Anda sudah menyatakan itu adalah pondok pesantren, pastinya tidak layak seorang pengasuh pondok pesantren melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Membuat video-video yang sedemikian rupa. Ya, ponpes katanya. Ponpes Nuswantoro. Pondok pesantren Salaf Nurusi Syifa Nusantara. Mbah Den Sariden. Dan apa di sini di bawahnya? Konsultasi, pengobatan alternatif. Dan rukyah rumah. Apa maksudnya rukyah rumah? Rumah di rukyah begitu. Barangkali ada jinnya. Rukyah itu maksudnya. Gitu, di sini sudah memberikan kejelasan bahwa Anda itu membranding diri Anda sebagai tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, orang yang bisa rukyah, orang yang bisa pengobatan, orang yang paham psikologi dan lain sebagainya. Sampai-sampai mencantumkan beberapa nomor dan aduh, ya Allah, pondok pesantren apa katanya? Pondok pesantren Salaf Nuswantoro Syifa. Pembelian aksesoris. Pembelian aksesoris ini untuk apa? Banyak orang-orang seperti siapa dulu Awawan kalau kalian masih ingat, dukun-dukun sakti yang bisa ngidupin orang mati itu katanya. Dia juga jualan aksesoris. Aksesorisnya apa? Tasbih, keris, dan lain sebagainya. Yang dimana katanya itu bisa jadi jimat. Ya. Disclaimer, the material in this video has been created for education and entertainment purpose only. Jadi materi yang ada di video ini katanya dibuat hanya untuk edukasi dan hiburan saja. The story is just a fictional. Tuh. Jadi konten-konten yang ada di channel dia itu hanya fiksi. Dan di sini dia ingin mengkelabuhi masyarakat umum atau masyarakat awam dengan menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Allah. Coba kita lihat di bawahnya. Tayangan ini mengandung edukasi untuk masyarakat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Tuh. Tidak ada di sini. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak ada di sini dia menyatakan bahwa konten ini hanya fiksi. Seperti yang dikatakan di sini. The story is just a fictional one. Allah, betapa bahlulnya orang ini. Kalau kita melihat orang seperti ini dengan bebasnya membuat konten ini, masih ada konten-kontennya. Ki Gobang, dukun santet, dukun pelet, apa ini? Ya Allah, saya tidak akan nonton konten-konten seperti ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, ternyata Gus Samsudin ini membuat konten hanyalah untuk mencari cuan. Dan ternyata semua di dalam video tersebut itu yang ada di channelnya Gus Samsudin itu hanyalah settingan. Ini dengarkan nih, wahai pengikutnya Gus Samsudin, dengarkan nih, ya, yang ada di kolom komentar nih. Selalunya Gus Samsudin ini hebat, telah membongkar kedok-kedok Salafi Wahabi. Itu hanya settingan. Apa yang dalam video Gus Samsudin itu ya jamaahnya sendiri yang dibuat seakan-akan di dalam aktornya itu Salafi Wahabi. Subhanallah, orang semacam ini pun kalian percaya.
Tadi saya tampilkan sudah jelas kan, Gus Samsudin mengaku sendiri itu hanyalah settingan. Dan Gus Samsudin itu tidak sakti, apalagi berilmu. Nah, teman-teman yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini buat pengikutnya Gus Samsudin, tolonglah ya, jangan terlalu fanatik dengan orang-orang yang semacam ini. Kembalilah kita ke ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Buanglah jauh-jauh ya fanatik tersebut. Kita harus mengikuti dakwah manhaj salaf ini, dakwah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan jangan percaya hal-hal yang semacam itu, apalagi dukun palsu juga ya termasuk itu ya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.